Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik yaitu mengenai interpretasi pada regresi dengan metode OLS. Kebetulan ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul baik di DM Instagram maupun di komentar channel YouTube Kanda Data. Bagaimana jika semua variabel independen pada analisis regresi tidak ada yang berpengaruh signifikan? Apakah saya bisa melanjutkan penelitian ini atau tidak? Itulah pertanyaan yang sering ditanyakan. Akan kita telisik jawabannya bagaimana? Jangan kemana-mana, terus simak video ini hingga akhir. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Ini adalah contoh kasus yang saya coba angkat. Di sini ada regresi linear berganda dengan 4 variabel bebas untuk jumlah N-nya adalah sebesar 30. Jadi ada 30 responden, satu variabel terikat yaitu Y dan 4 variabel bebas yaitu X1, X2, X3 dan X4. Namun dalam kasus ini saya lihat coba analisis dulu, saya menggunakan metode analisis data analisis Sulpak di Excel. Jadi ketika di belakang video ini, teman-teman setelah mengklik data akan ada pilihan data analisis. Jika belum ada, silakan teman-teman aktifkan menu data analisis, silakan search dengan keyword data analisis Toolpak di playlist video Kanda Data. Yang pertama adalah kita lakukan analisis regresi, yaitu right-click regression. Kemudian silakan teman-teman sobat Kanda Data input variabel Y dengan cara membuka, kemudian kita blok semua data berikut dengan labelnya. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk input variabel X, kita blok semuanya, termasuk dengan labelnya, sampai dengan seluruh data, sorry, belum keblok semua ya. Kita ulangi lagi, kita blok semuanya, kemudian setelah selesai kita aktifkan atau enable label, kemudian confidence levelnya kita aktifkan, yaitu kita menggunakan 95%. Artinya bahwa alfa yang ditetapkan adalah 5%. Kalau alfanya lebih kecil dari 5%, artinya kita menolak H0 atau menerima hipotesis 0, sehingga hipotesis statistik kita itu terbukti ya, jadi berpengaruh signifikan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk output option, saya di sini akan menggunakan outputnya di sheet yang sama, sehingga saya klik output rank yang pertama tadi, kemudian saya akan simpan hasilnya di sel I4, kemudian saya tutup, dan kemudian saya tekan OK, atau klik OK. Ini adalah hasilnya. Kita lihat memang kalau dari R square-nya adalah 0,49 atau 49% ya, ragam variabel independen mampu menjelaskan ragam variabel dependen. Ini sebenarnya cukup ya kecil ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat dari nilai F-nya ini adalah masih signifikan karena nilai F statistiknya itu adalah 6,02 ya, dengan p-value-nya di bawah 5%. Nah, kita lihat dari masing-masing ya, karena kita kalau ingin melihat pengujian hipotesis apakah berpengaruh secara parsial atau tidak, misalkan untuk masing-masing variabel X1, X2, X3, dan 4, kita bisa menggunakan dari nilai p-value dari t-stats ya. Kita lihat bahwa kalau di angka 5% hanya satu variabel ya, X1 ini yang di bawah 5%, sementara X2, X3 dan X4 ini berada di atas 5%. Ini sebenarnya masih cukup baik ya, karena dari F-nya ini masih signifikan, dan dari 4 variabel bebas ini hanya satu yang signifikan, yang lain tuh tidak ada yang signifikan. Nah, ini sebagai contoh saja, dan teman-teman juga akan menjumpai kalau semuanya tidak signifikan, biasanya nanti juga umumnya F hitungnya juga akan tidak signifikan dan R square-nya akan lebih kecil. Kemudian tadi sesuai dengan judul, bagaimana jika tidak semuanya tidak signifikan? Sebenarnya ini juga masih bisa diimprove ya, model yang saya buat ini persamaan.
dengan 4 variabel bebas ini karena R square-nya hanya 0,49 dan dari 4 variabel ini yang dihipotesiskan oleh saya itu hanya satu yang berpengaruh nyata. Kan tentunya kita berharap dengan melakukan pengujian hipotesis atau penyusunan hipotesis ini harapannya adalah terbukti ya, karena kita basisnya juga berdasarkan teori dan pengalaman empiris ya. Jadi teorinya seperti ini. Kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya juga mendukung ke hipotesis kita. Nah, ternyata setelah dibuktikan kenapa hanya satu variabel yang berpengaruh nyata. Sebenarnya ada masalah apa atau memang di lapangan seperti itu gitu ya. Jadi yang perlu kita tekankan yang pertama adalah ketika tidak ada semua variabel independen atau variabel bebas itu tidak ada yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat bahwa kita dalam menggunakan uji regresi dengan metode OLS atau kuadrat terkecil. Oleh karena itu ada uji asumsi yang harus dipenuhi ya, misalkan uji normalitas, kemudian heteroskedastisitas, multikolinearitas, kemudian linearitas dan uji autokorelasi kalau menggunakan data time series. Kalau ini cross section artinya kita tidak perlu menggunakan autokorelasi. Pastikan semuanya memenuhi asumsi karena kalau kita tidak mempedulikan uji asumsi ini dapat berpeluang terjadinya bias. Jadi bias itu bisa saja terjadi misalkan seperti ini. Misalkan tanda X3 misalkan harusnya ini secara teori positif, namun ini negatif dan ternyata signifikan misalkan seperti itu. Atau juga bisa terjadi banyak yang tidak signifikan atau yang tadinya harusnya tidak signifikan tapi ternyata jadi signifikan pengaruhnya. Nah, itu makanya kita harus memastikan supaya menghasilkan base linear unbiased estimator, maka kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cek eh, perolehan datanya. Kalau dalam penelitian ini kita ada dua sumber data, ya bisa dari data cross section atau data time series atau gabungan keduanya, tiga bisa ya. Kalau data cross section, langkah yang dapat kita lakukan adalah kita pastikan bahwa pengambilan datanya benar. Ketika wawancara atau interview di lapangan, misalkan kita itu harus memastikan benar enggak. Atau terlebih kalau kita menggunakan enumerator, jadi kita perlu pastikan apakah briefing yang kita lakukan atau pembekalan pada enumerator itu sudah benar dan dilakukan dengan tepat oleh enumerator. Karena ini akan sangat mempengaruhi dari hasil data yang terkumpul. Kemudian juga kalau menggunakan data time series, pastikan apakah datanya terkumpul ada lengkap sesuai dengan yang kita uji ya. Karena kadang data time series itu kelemahannya ya kita kadang tidak lengkap ya. Meskipun kita berusaha sesuai teori ini, udah ketemu modelnya bagus, tapi ternyata datanya tidak ada. Itu harus dipastikan dulu. Kalau kita menggunakan data cross section ya, kita bisa melihat data outlier. Misalkan di sini ya, kita melihat, nah ini untuk yang X1 ini ada nilai-nilai bawah 100, kemudian ada yang di atas 500. Apakah ada data outlier atau tidak? Oh, atau yang paling mudah ini ya, X4. X4 ini dari data yang ada ini ada satu data outlier, itu 25.000. Nah, ini perlu dilihat. Datanya ini benar real adanya atau ketika pengambilan sampel misalkan itu tidak merata atau bagaimana. Ya itu perlu dicek ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, tadi kita sudah mengecek ya dari data sumber datanya, cek perolehan datanya, kemudian metodenya dan data outliernya. Jadi saya pastikan untuk metode pemilihannya sudah dianggap sudah penuh pertimbangan ya dengan berbasis teori dan pengalaman empiris. Yang ketiga dan terakhir ini yang perlu teman-teman eh, perhatikan karena ini adalah sebuah model. Jadi model itu bisa kita perbaiki ya, ketika kita sudah ke lapang pun bisa kita perbaiki. Artinya kalau kita melihat ternyata ya meskipun ini kita telah mencoba, misalkan kita akan mencoba hal yang baru, variabel yang baru, tapi ternyata setelah dimodelkan tidak bagus, ya apa mungkin ini kita perlu melakukan respesifikasi atau kita menyusun ulang variabel yang ada. Misalkan kalau kita perlu menambahkan variabel baru juga kalau memang bisa ya coba ya. Kalau kalau
perlu ke lapangan lagi atau kita ada punya data stok data lagi, ya itu perlu dicoba. Jadi itu yang perlu dicek. Kemudian, kalau teman-teman sudah memastikan bahwa ternyata secara uji asumsi klasik sudah memenuhi syarat, kemudian yang kedua, teknik pengambilan data sudah benar, kemudian tidak ada data outlier dan sebagainya, kemudian eh, spesifikasi variabel sudah benar-benar sesuai dengan teori dan pengalaman empiris dan di penelitian lain juga dibuktikan hasilnya sama dengan teori. Nah, ternyata hasilnya tidak signifikan semua. Nah, itu artinya bahwa memang kondisi di lapangan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak harus penelitian yang kita lakukan di suatu lokasi ini akan sesuai dengan teori. Karena ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi. Jadi temukan jawaban pendugaan ya, atau dugaan kenapa tidak signifikan. Tentunya ini bisa dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Apakah ada hal yang sama atau justru ini yang pertama kali terjadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau tidak signifikan. Kalau selagi sudah sesuai kaidah ilmiah dan sesuai kaidah statistik, tidak perlu khawatir. Kalau memang merasa masih bisa diperbaiki, ya silahkan diperbaiki. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.